Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rinda. Perkenalkan, nama saya Alvin Cesario dari kelas LC41 dengan NIM 22017544242. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nomor 1 ujian akhir semester untuk stokastik. Nah, pada nomor 1 itu soalnya adalah kehidupan seorang supir taksi cukup monoton pada saat bekerja dan selanjutnya berpindah kondisi dari menunggu penumpang berputar mencari penumpang dan mengantar penumpang bekerja. Nah, pada soal kita lihat terdapat 3 state, yaitu state 0, supir menunggu penumpang, state 1 supir mencari penumpang, dan state 2 supir mengantar penumpang. Nah, dalam sehari, rata-rata waktu supir menunggu penumpang adalah 1 jam, mencari penumpang selama 1,5 jam, dan mengantar penumpang selama 30 menit. Dengan asumsi supir taksi berada di setiap kondisi tersebut untuk waktu yang eksponensial. Buat diagram. Nah, jadi kita di sini disuruh untuk membuat diagram kehidupan supir taksi dengan CTMC dan tentukan peluang stasionernya. Nah, jadi kita diketahui rata-rata waktu supir menunggu penumpang adalah 1 jam, rata-rata waktu supir mencari penumpang adalah 1,5 jam, dan rata-rata waktu supir mengantar penumpang adalah 30 menit atau setengah jam. Nah, yang ditanya pertama kali adalah buat diagram kehidupan supir taksi dengan CTMC. Nah, di sini gambar yang sudah buat, diagram yang sudah saya buat. Nah, di sini ada state 0, state 1, dan state 2. Nah, di sini ada dari state 0 keluar ke state 1 adalah 1/1. Nah, di sini rumusnya adalah 1/lambda. Kalau itu makanya hasilnya adalah 1/1 karena di sini terdapat 1 jam. Nah, state 0 dari state 0 juga keluar menuju ke state 2 dengan 1/1 juga. Nah, dari state 1 juga keluar menuju ke state 0 hasilnya 1/1,5 karena tadi rumusnya adalah 1/lambda, jadi di sini saya lihat adalah 1/5 juga. Jadi 1/5. State 1 juga keluar menuju state 2 dengan hasil yang sama, 1/1/5 juga. Nah, jadi state 2 juga keluar menuju state 0 dengan hasil 1/0,5 karena tadi juga rumusnya sama, itu 1/lambda karena di sini adalah 0,5 jam, jadi 1/0,5 atau 2. Nah, di sini juga dari 2 keluar ke state 1, 1/0,5 juga. Nah, selain itu state 0 juga mendapat atau ada masuk dari state 1 dengan, jadi ini sistemnya berputar. State 0 keluar ke state 1, state 1 juga ada yang keluar menuju state 0. Sebaliknya juga state 2. State 2 ada yang ke state 0 juga ada yang ke state 2. Sebaliknya seperti itu terus. Nah, sini juga ada keterangannya state 0 supir menunggu penumpang, state 1 supir mencari penumpang, dan state 2 supir mengantar penumpang. Nah, pertanyaan yang akan dijawab selanjutnya adalah tentukan peluang stasionernya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel state 0, 1, 2 dan keluar masuknya. Pada state 0 itu keluar menuju ke state 1 dan state 2. Nah, di sini ada 1/1 P0 per 1/1 P0 karena di sini keluar adalah hasilnya 1/1 semua. Jadi ditambah hasilnya adalah 2 P0. Pada ini juga masuknya 1/1/5 P1 dan plus 1/0,5 P2 karena P0 atau 0 itu state 0 menerima masuk dari nilai dari state 1, nilainya adalah 1/1,5 dan juga dari state 2 yaitu nilainya 1/0,5. Jadi sama aja dengan peluang yang masuk sama dengan peluang yang, jadi seperti itu, peluang yang masuk sama seperti dengan peluang yang keluar. Nah, state 1 juga seperti itu, keluar 1/1/5 ke state 2 dan 1/1/5 ke state 0. Jadi hasilnya adalah ditambah 2/1/5 P1 dan masuknya juga hasilnya pasti sama. Kalau ditambah jumlahnya adalah 1, jadi state 1 menerima dari state 0 1/1 dan menerima dari state 2 1/0,5. Jadi seperti ini. State 2 juga begitu, keluar menuju state 0 dan state 1, menuju state 0 nilainya 1/0,5, menuju state 1 nilainya 1/0,5.
Jadi hasilnya ada 2 per 0,5 P2. Masuknya juga dari state 0, masuknya adalah 1 per 1, dan dari state 1 menuju state 2 nilainya yang masuk adalah 1 per 1,5. Ya seperti itu, nilai yang masuk sama dengan nilai yang keluar sama dengan nilai yang masuk. Nah, jadi seperti ini. Tadi di sini sudah dijelaskan 2P0 pada di atas pada state 0 2P0 sama dengan 1 per 1,5 P1 plus 1 per 0,5 P2. Nah, nilainya sama dengan, jadi peluang yang masuk sama dengan peluang yang keluar. Jadi 2P0, jadi tinggal 2P0 sama dengan 2 per 3 P1 plus 2P2 sama dengan 2P2 sama dengan 2P0 min 2 per 3 P1. Jadi salah satu juga seperti itu. Tinggal sama dengan peluang yang masuk sama dengan peluang yang keluar, sama seperti di atas. Tinggal mendapatkan hasil persamaan-persamaan seperti berikut. Nah, sini juga P0, P1, P2 hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita menggunakan sistem eliminasi. Nah, kita untuk mencari P1 ini, kita menggunakan persamaan 4 per 3 P1 sama dengan P0 plus 2 P2. Nah, persamaan itu ada pada di sini. Nah, 4 per 3. Nah, kita persamaan dari sini untuk mencari P0-nya. Karena di sini P0-nya kebetulan tidak ada angka di depannya, jadi lebih mudah untuk mencari P0-nya. Jadi tinggal sama dengan seperti ini, 4 per 3 P1 plus P0 plus. Jadi 2P2 sama dengan nilainya adalah, nah, jadi seperti ini. 2P2 itu bisa juga disebut dengan seperti ini. Jadi tinggal eliminasi saja, menghasilkan P1 sama dengan 3 per 2 P0. Nah, karena sudah mendapatkan P1-nya, kita tinggal merasakan persamaan kedua yang 4P2. Nah, persamaan ini. Nah, karena P2 sudah didapat, jadi tinggal di sini P2-nya tinggal karena P1 sudah didapat, jadi P1 di sini tinggal kita ganti nilainya dengan 3 per 2. Jadi setelah melakukan perhitungan-perhitungan, didapatkan P2-nya sebenarnya 1 per 2 P0. Nah, di sini juga P0 plus 3 per 2 P0 sebenarnya 1 per. Jadi P1 itu, nah selanjutnya P0 itu plus, kita masukkan pada persamaan yang P0, P1, P2 sama dengan 1. Nah, persamaan itu yang ada di sini. Jadi P0 tadi kan belum didapatkan, hasilnya berapa? P1 sudah didapatkan 3 per 2 P0, dan P2 hasilnya adalah 1 per 2 P0 di sini. Sama dengan 1. Jadi tinggal kita pindah-pindahkan, tinggal kita substitusi dan menghasilkan 3P0 sama dengan 1. Jadi P0 sama dengan 1 per 3. Nah, kita sudah mendapatkan P0 sama dengan 1 per 3. Jadi karena di sini P1-nya itu belum mendapatkan nilai. P1-nya masih nilainya adalah 3 per 2 P0. P0-nya sini nilainya baru didapatkan, hasilnya adalah 1 per 3. P2 juga sama dengan di sini kan baru 1 per 2 P0. P0 di sini hasilnya belum didapat. Karena P0 sudah didapat, jadi kita tinggal substitusi pada P1, kan P1 sebenarnya 3 per 2 P0. Nah, di sini P1 sama dengan 3 per 2 P0. P0-nya adalah sudah kita dapatkan, itu adalah 1 per 3, jadi tinggal kita kali. Jadi P1-nya adalah 1,5. Nah, P2 juga sama. P2 itu sebelumnya sudah kita dapatkan persamaannya adalah 1 per 2 P0. Jadi P0 sudah kita dapatkan adalah 1 per 3, jadi tinggal setengah dikali dengan 1 per 3, jadi hasilnya adalah P2 sama dengan 1 per 6. Sekian penjelasan saya tentang nomor 1. Terima kasih.